Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Bajurul Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi regex untuk pengenalan perintah suara atau voice command. Jadi di sini studi kasusnya yaitu untuk memesan menu ya, menu makanan dan minuman, burger atau Coca-Cola. Oke, untuk demonya seperti ini. Di sini ada instruksi untuk order selesai dan batal, ada keterangan mikrofon. Untuk memesan tinggal halo saya pesan, dan kemudian memilih menunya. Saya coba 2 Coca-Cola, 2 burger, 2 Coca-Cola, 2 burger, 24 burger, 30 Coca-Cola, 24 Coca-Cola. Dan untuk membatalkan, kita coba untuk membatalkan pesanannya. Batal. Oke. Kita coba pesan lagi. Halo, saya pesan 2 Coca-Cola, 2 burger, 5 Coca-Cola, 20 burger. Selesai. Oke, silakan melakukan pembayaran. Oke. Untuk demonya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu penjelasan source code. Jadi di sini saya menggunakan React.js. Untuk library yang digunakan itu React Speech Recognition untuk mengenali perintah suara atau untuk mengenali suara kita. Oke, di sini ada standarnya yaitu React. Untuk menu di sini saya buat sebuah data simple, data menu ya, dengan JSON karena ini tidak melibatkan database. Jadi saya buat JSON aja biar lebih cepat. Jadi ada name, image, dan price. Kemudian CSS juga kita import. Dan selanjutnya ada function app. Jadi function app ini sebuah komponen yang akan mengembalikan sebuah view. Ini function-functionnya, view-nya akan kembali di sini, return di dalam sini. Ini adalah view-nya berupa HTML atau komponen. Oke, yang pertama ada state, yaitu seperti variabel. Di sini ada pesanan, ada set pesanan untuk setternya. Ini getter ya, nama variabelnya, nama state-nya pesanan. Kemudian cost is pesan. Kemudian cost ini adalah total harga. Kemudian is pesan ini berisi true atau false. Is pesan untuk mengecek apakah hello saya pesan itu udah dikenali atau belum, atau dalam proses pemesanan atau belum. Oke, selanjutnya ada comments. Di sini dibuat array of object. Jadi ada objek dengan setiap objeknya punya comment dan callback. Jadi comment di sini berisi sebuah regular expression atau regex. Jadi untuk comment yang pertama dia akan mengenali halo saya pesan atau halo saya pesan. Di sini H kapital dan H kecil. Kemudian untuk callbacknya apa yang dipanggil setelah si aplikasi ini mengenali inputan string di atas sesuai komennya di regexnya. Ketika ditemukan string yang sesuai, maka akan dicek nih. Jika is pesan benar false dan pesanan length atau panjang dari pesanan kalau nggak ada sama dengan 0 atau pesanan sama dengan kosong, maka set is pesan diubah menjadi true untuk mengenali komen-komen yang di bawah. Kemudian reset transcript ini itu merupakan hasil sebuah sistem itu menangkap suara kita. Jadi diubah ke string dan itu disimpan ke variabel transcript dan akan direset transkripnya. Kemudian set pesanan diubah ke default
yaitu empty array, kemudian set costnya diubah menjadi 0. Oke, selanjutnya komen selanjutnya adalah komen untuk menunya. Jadi di sini callbacknya sama, tetapi komennya berbeda. Oke, untuk komen yang pertama, untuk komen menu yang pertama, di sini ada karakter set, yaitu /d, artinya digit 0 sampai 9. Ini ada tanda plus setelahnya itu minimal satu karakter atau banyak. Jadi ada karakter karakter grup untuk digitnya ini antara satu atau banyak digit antara 0 sampai 9. Kemudian diikuti spasi dan diikuti string Coca-Cola. Ketika si sistem ini menangkap sebuah pattern atau pola seperti ini, maka dia akan melakukan callback dengan jumlah dan menunya. Yang ditangkap jumlah itu ini di sini karakter string awal, kemudian spasi dipisah spasi dengan menu Coca-Cola. Setelah itu menghitung subtotal ya, subtotal jumlah dikali harganya 8.000 untuk Coca-Cola, kemudian membuat objek data menu diisi dengan menu Coca-Cola, QTY quantity jumlah diparse integer supaya berubah menjadi integer karena jumlah ini diambil dari string. Kemungkinan tipe datanya string karena JavaScript itu nama tipe data variabelnya agak membingungkan ya. Rawan bug. Kemudian ada subtotal. Subtotal ini adalah jumlah dari quantity kali harganya. Kemudian ada variabel temp. Temp ini untuk variabel sementara untuk diambil dari pesanan akan mengembalikan akan disimpan ke temporary. Kemudian ada variabel ketemu diisi dengan false. Ketemu ini kemudian variabel temp ini akan dilakukan function map, kemudian melakukan callback function yaitu value, kemudian di compare value menu sama dengan data menu. Jika menu yang dipesan itu sama dengan menu yang sudah ada di array, maka dia akan hanya menambah quantity dan subtotal. Kemudian ketemunya diubah menjadi true. Ketika tidak ada yang sama, maka dia akan melakukan push ke array. Jadi ditambah. Ketika data itu yang dipesan itu sama, dia hanya merubah quantity dan subtotal. Ketika data itu berbeda, dia akan melakukan push, ditambah. Oke, kemudian set pesanan, kita set ke temporary. Kemudian set costnya totalnya diubah, cost plus subtotal di jumlah. Kemudian reset transcript untuk mereset string yang diinputkan oleh user. Kurang lebih sama ya untuk burger. Callbacknya sama, tapi untuk regexnya berbeda. Di sini tinggal burgernya aja kita ubah. Coca-Cola diubah jadi burger. Kemudian ada komen selesai. Simple ya, regexnya cuma selesai ini. Kemudian dicek apakah dia memesan atau belum, atau apakah dia sudah melakukan voice comment halo saya pesan atau belum. Kalau belum dia nggak mengenali atau nggak melakukan action apapun. Kalau dia sudah halo saya pesan atau melakukan pemesanan, dia akan melakukan reset transcript, kemudian set pesan diubah menjadi false. Dan kemudian ada batal di sini batal. Dia dicek dulu batal. Komen batal ini hanya tersedia ketika user sudah melakukan pemesanan. Di luar itu, user tidak bisa melakukan voice comment batal. Makanya di sini dicek isi pesan. Kemudian reset transcript, set pesan menjadi default empty array, kemudian set costnya menjadi 0, set pesan menjadi false. Dan di sini juga ada regex untuk comment OK. Jadi regex itu case sensitif ya, jadi kita harus mendeklarasikan seperti ini, OK atau OK atau OK. Jadi setiap huruf walaupun kapital itu berarti berbeda. Kemudian untuk callbacknya di sini, jika belum memesan, is pesannya false, kemudian pesanannya itu udah ada isinya, berarti ini kondisinya ketika sudah selesai. Kemudian reset transcript, set pesanan default empty array, set costnya menjadi 0, dirubah ke defaultnya semua, di reset. Kemudian di sini ada
uh, pendeklarasian objek dari use speech recognition. Kemudian komennya kita masukkan ke dalam parameter dan dia akan mengembalikan transcript listening, reset transcript, browser support speech recognition. Dan di sini untuk card menunya dia akan mengambil dari menunya di map, kemudian dilakukan pembuatan sebuah card. Untuk src-nya diambil value image dari sini ya, image URL-nya. Kemudian ada card title, nama dan price. Kemudian dia disimpan ke variable card menu. Untuk detail pesanan juga di sini di map. Ini untuk mengecek browser support. Kalau dia tidak support speech recognition, dia akan mengembalikan browser doesn't support speech recognition. Untuk use effect di sini dia akan melakukan start listening, continuous, dan language-nya ID. Ini debugging sebenarnya. Ini nggak perlu ya. Saya push. Dan di sini adalah view-nya atau komponennya. Untuk menu, ini card menu variabel di atas tadi. Dia mengembalikan sebuah map hasil dari mapnya. Seperti card menu kemudian ditampilkan di sini. Begitu juga detail pesanan. Dan di sini juga mikrofonnya. Di sini listening. Jika listening true maka dia on. Ya false dia off. Ini ternary operator. Jadi di sini is pesan. Jika is pesan itu true maka dia akan mengeluarkan transkripnya. Jika false maka dia akan mengecek lagi. Mengecek apakah pesanan itu lebih dari 0 atau ada isinya. Kalau ada isinya dia akan silakan melakukan pembayaran. Artinya dia sudah selesai melakukan pemesanan dan tinggal melakukan pembayaran. Kemudian jika false kondisi length ini, pesanan length atau panjang array dari pesanan ini, maka akan menampilkan Anda belum memesan. Kemudian di sini juga ada pesanan di sini ada cost ya. Dia untuk menampilkan cost. Jadi di sini dicek dulu apakah pesanannya lebih dari 0 atau udah ada isinya. Kalau ada isinya maka dia akan return atau mengembalikan string total harganya. Ini cost. Kalau tidak berarti empty string. Gitu. Kurang lebih untuk source code-nya seperti itu. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.